Tolong tangkap saya. Saya ingin jadi koruptor yang baik dan benar. Saya hanya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik bersembunyi. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau pengen sembunyi, bukankah persembunyian paling aman bagi koruptor justru ada di pengadilan? Kita nggak bakalan diperlakukan bagai maling ayam. Ya paling ditanya sedikit-sedikit, basa-basi, minta bagian hasil korupsi. Lagi pula tak ada ruginya juga kalau misalnya kita berbagi rezeki buat hakim, jaksa, dan polisi. Ya, anggap saja itu zakat buat mereka. Toh, itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tak hendak membantah, itu urusan para pengacara saya. Karena untuk itulah mereka dibayar. Membuat saya kelihatan tak bersalah. Jadi, Bapak tak akan membantah kalau Bapak seorang koruptor. Gini, saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih benalu, bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan. Ya, seperti pembangunan. Korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami juga tak menikmati buat sendiri. Kami ikut nyumbang pembangunan rumah ibadah, lalu membantu korban bencana, menyokong olahraga, iuran 17-an, banyak. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu caranya mengelabui. Ya, dengan duduk di depan bila ada hajatan, atau diminta bicara di pengajian. Lalu, bagaimana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut para koruptor di penjara, Pak? Naif bila para mahasiswa terus menuntut para koruptor di penjara. Nanti malah repot. Mesti bikin banyak penjara. Bukankah membangun biaya penjara itu lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan? Ya, daripada uang itu dihambur-hamburkan, lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagi-bagikan secara adil dan merata. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai Pancasila. Atau biar terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Ya, sesuai trias politika. Dalam demokrasi, mesti ada distribusi kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi yang
Demokratis pun begitu. Antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus ada keuntungan dan yang sama. Ya, karena itulah, mari kita hidup rukun dengan damai. Yang korupsi dan yang nggak korupsi, apa sih bedanya? Emma Ainun pernah bilang, kesalahan adalah kebenaran yang tertunda. Ya, yang nggak koruptor pun hanyalah soal kesempatan yang tertunda. Saya tidak malu mengakui diri saya sebagai koruptor. Saya malah bebas, terlepas seperti beban saya. Dan saya siap menerima hukuman dengan cara yang sebenar-benarnya.